Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa kitab saya temukan perkataan daripada ulama sufi. Beliau katakan, annas kulluhum halka illal alimun. Seluruh manusia celaka kecuali orang yang berilmu. Atau halka itu bisa kita maknai merugi. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Dan orang berilmu semuanya juga celaka atau merugi, illal amilun, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya, yang beramal dengan ilmunya. Kemudian al-amiluna kulluhum halka illal mukhlisun. Orang-orang yang beramal dengan apa yang diketahuinya, dengan ilmunya juga semuanya celaka atau merugi. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya, dalam beramal. Kemudian akhir daripada kalimat ulama atau yang ditulis oleh ulama tasawuf, al-mukhlisun ala khatrin azim, mereka yang ikhlas pun berada dalam kekhawatiran yang sangat juga khawatir dengan amalannya atau dengan keikhlasan yang mungkin dari sisi kacamata pandang dirinya itu ikhlas, tapi Allah yang Maha tahu sejauh mana keikhlasan tersebut. Kemudian firman Allah yang saya baca tadi, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap bisa berjumpa dengan Tuhannya, artinya selamat dari neraka, masuk surga kelak, akan berjumpa dengan Tuhan. Falyamal amalan sholiha, kata Allah, maka hendaknya dia buat amal yang soleh, amalnya harus soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mensekutukan amalannya dengan seorang pun. Jadi mesti semata-mata karena Tuhan, karena Allah, dan tidak bercampur karena apapun. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, jangan dia mensekutukan dalam beribadah kepada Rabbnya dengan seorang pun, semata-mata murni karena Allah. Baik, Bapak sekalian, sebenarnya bukan juga judulnya ini hal-hal atau segala sesuatu yang merusak pahala amal ibadah, tapi lebih tepatnya sebenarnya dalam pertemuan kali ini yang saya bicarakan atau nanti kita diskusikan, kita fokuskan kepada riya dan ujub saja dulu. Atau kalau ulama biasa berikan judul afatur riya wal ujub, bahayanya riya dan ujub. Cuman memang waktu saya ditelepon ustadz kita itu pas di kapal dari Selayar, kebetulan sebelumnya saya baca kitab mengenai
hal-hal yang berkaitan dengan ini. Maka ketika ditanya apa judulnya Pak Ustadz, ya perkara yang bisa merusak amal pahala ibadah atau amalan kita. Sedikit direvisi oleh Ustadz ya dengan hal-hal baik, sama saja perkara atau sifat-sifat hal-hal sama pengertiannya. Baik, jadi saya ulangi lagi, fokusnya ini sebenarnya kepada dua perkara atau dua sifat yang bisa merusak daripada amalan pahala kita. Banyak yang merusak pahala amal, tapi kita fokuskan kepada dua perkara ini, yaitu riya dan ujub. Baik. Apa itu riya dan ujub? Bapak sekalian, disinilah ini sebenarnya dalam kitab Minhajul Abidinnya Imam Ghazali rahimahullah. Sebenarnya apa yang saya mau sampaikan ini apa yang saya baca. Cuman tentu yang dibaca ini kan ulama besar, ulama yang sudah 1000 tahun lebih, bahkan sampai sekarang menjadi rujukan daripada orang-orang yang meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus seperti saya ini tidak sanggup untuk mengurai apa yang jadi maksud atau apa yang dijelaskan ke semuanya. Apalagi kalau baca kitab Ihya, amatlah begitu banyak penjelasan-penjelasannya. Sehingga dalam waktu yang singkat ini Al-Fakir yang sedikit ilmu hanya mencoba saja sedikit memindah. Makanya sangat bagus karena nanti kan ada diskusi. Dari situ kita akan lebih jauh mengkaji atau mengembangkan apa yang kita ketahui dalam dua permasalahan ini, yaitu riya dan ujub. Bapak sekalian, riya kalau dari asal bahasa atau kata itu kan dari ra'a yara, ru'yatan, melihat ya. Kalau kita tahu dulu, biasa ru'yatul hilal katanya, melihat bulan, melihat tanggal 1 yang melihat. Nah, riya ini menjadi istilah dalam kajian ilmu tasawuf. Jadi ulama itu biasa memberi ta'rif al-amal li ajlin nas atau al-amal liyarahun nas. Amal, tetapi amal itu dibuat karena orang, karena manusia. Itu riya namanya. Atau al-amal liyarahun nas, dia beramal karena ingin amalnya tersebut dilihat, diketahui oleh orang. Ini riya. Ini riya namanya. Kadang-kadang riya ini disebut dengan syirkul asghar, syirik yang kecil. Sebagaimana kita tahu kalau seluruh dosa bisa diampuni oleh Allah, tapi kalau syirik kan tidak. Nah, cuman ini bukan syirik yang dimaksud menyembah patung, kan? Jelas itu syirik akbar. Tapi ini syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil. Itu riya ini disebut dengan syirik asghar. Bagaimana yang dimaksud dengan riya? Ya, dia beramal. Amal tadi amal soleh, kan? Seperti seorang pemimpin misalnya, dia bertindak bijaksana. Dia dengan misalnya memerintah dengan seadil-adilnya, kan? Hanya saja persoalannya, ya kan, di hatinya dia ingin dipuji, dia ingin dikatakan. Maka itu riya namanya dalam beramal menjadi pemimpin. Atau kita salat, haji, puasa, zakat atau amal sedekah lainnya, sudah jelas amal bagus, amal baik. Nah, persoalannya kemudian dia beramal ingin dapat pujian. Nah, ini riya namanya. Nah, begitu pula seperti saya, seorang ustadz, seorang yang alim, kemudian berilmu atau tukang ceramah, ya, baik menyampaikan ilmu, tetapi dia senang dipuji oleh umat, oleh orang lain, oleh manusia. Nah, amal. Maka dari saya berikan contoh 3 kategori ini. Pertama pemimpin, jadi imam. Yang kedua amal-amal ibadah seperti salat, puasa, zakat. Yang ketiga amal seperti misalnya penceramah, orang alim, mufti yang senantiasa kalau ditanya memberikan jawaban mengenai pertanyaan hukum masail. Nah, ini jika riya Bapak sekalian, maka di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Jika riya di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Baik. Maka Imam Ghazali itu
dalam memberi contoh riya dan ujub. Baik, ini riya dulu, ini riya. Kemudian apa dengan ujub? Atau mumpung saya ingat lawan kata daripada riya ini ikhlas Pak ya. Nah, kalau kebalikan daripada riya ikhlas, begitu dulu. Kemudian ujub. Nah, kedua-duanya ini adalah kaitan dosa yang berkaitan dengan hati, yang terlintas dalam hati. Sangat samar, kadang kita pun tidak sanggup mendeteksi. Kalau ya riya ini ada dua, ada riya mahdhar, riya yang betul-betul riya, ada riya takhlid, riya yang dia sesungguhnya niatnya karena Allah pada awalnya, tapi kemudian bercampur. Atau memang dari awal sudah ada karena Allahnya, ada juga karena dunianya misalnya, seperti itu. Nah, ini takhlid namanya. Dan riya ini ada yang jali, ada yang khafi. Jali itu terang sudah. Dia tahu bahwa nyatanya ini tidak karena Allah. Dia tahu. Dia terdorong buat amal karena memang dorongan itu disebabkan oleh manusia. Nah, ini riya jali namanya. Tapi ini kita biasa tahu. Tapi yang khafi ini yang kadang kita tidak tahu. Yang khafi. Bahkan bertingkat. Yang jali ini bertingkat, yang terang, yang khafi juga bertingkat. Sampai kalau kita ingin mengetahuinya tidak mungkin. Karena dia lebih halus daripada rangkakan katanya semut di malam gelap gulita. Ya kan? Semut di malam gulita di hutan belantara di atas batu cadas yang hitam merangkak. Misalnya kan kita tidak akan tahu, tidak akan pernah bisa kita lihat. Sampai seperti itu. Makanya dalam menggambarkan riya itu, ya kan, ada dua. Ya supaya saya tidak lupa, yang kedua itu nanti menyangkut dengan riwayat yang sahih yang selalu ada dalam kitabnya ulama jika menjelaskan mengenai keikhlasan. Yang pertama dulu dalam memberi contoh Imam Ghazali, misalnya begini, kalau riya khafi itu, ketika dia sholat di mana banyak orang, ada semangat, ada kekuatan. Tapi ketika sholat di rumah males-males, ini riya khafi. Ini atau begini kata Imam Ghazali, dia misalnya seorang yang menjaga sholat tahajud, cuman kadang-kadang ada kalanya malas kan Pak, ada kalanya malas. Tapi ketika datang tamu di rumahnya, dia gambarkan begitu, muncul gairah, muncul semangat. Nah, ini dorongan riya yang khafi, yang samar. Nah, nanti boleh kita kaji. Kemudian Bapak sekalian, betul-betul jika kita riya ini dan ujub sebenarnya sama-sama lintasan hati, cuma seperti apa ujub sebentar kita coba jelaskan. Ini betul-betul membuat setiap kita nanti di akhirat akan rugi. Makanya di hadapan Allah katanya orang yang riya al-mura'i bi amalihi, orang yang riya dengan amalnya itu akan dipanggil ya kafir, ya fajir, ya ghadir, ya hasir. Malah dipanggil orang kafir. Yang kedua dipanggil ya fajir, orang yang ahli maksiat. Yang fajir. Kalau ya ghadir orang yang rugi begitu, ya hasir sama. Baik. Kemudian ujub. Nah, sudah sebelum saya berikan yang kedua, saya langkahi saja dulu. Kadang-kadang kita lupa. Nanti boleh diingatkan kalau lupa mengenai hadis yang sudah masyhur, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, mengenai orang yang alim, orang yang dermawan, orang yang mati syahid. Baik, itu belakang dulu. Sekarang ujub Pak. Ini ujub. Ujub ini Pak adalah kata ulama itu istiqdamul amali soleh. Maksudnya rasa bahwa amalnya itu bagus atau membaguskan amalnya. Atau kalau kita lihat dari asal bahasa, asal katanya, ujub itu kalau kita tahu dulu istilah ajib Pak. Ajib itu kan heran. Takjub, heran, takjub itu asal katanya Pak, sama. Ajaba yajibu ajaban, heran, takjub. Jadi kalau ujub ini Pak, dia merasa bahwa amalannya ini bagus, istiqdamul amalis soleh. Nah, contoh yang Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin dia contohkan begini. Seseorang dia menenun atau dia menjahit kain Pak.
maka dia berpikir jahitannya itu sudah sempurna, sudah bagus sekali. Dia berharap kalau saya jual ini harganya tinggi. Begitu pergi Pak ke pasar, dia ceritakan sampai di pasar malah tidak dapat ekspektasi penerimaan sebagaimana yang diharapkan, sehingga dia sedih. Bahkan kalau di situ dikatakan menangis. Cuman penjualnya itu kemudian ya kan membeli sebagaimana tetap yang diharapkan dia. Cuman kata penjualnya, ya kan, kata pembelinya itu, saya ini sudah ahli, saya ini ahlinya mengenai perkara ini. Berbagai macam produk saya tahu di mana titik lemahnya, kekurangannya. Nanti saya yang akan perbaiki. Nanti saya yang akan perbaiki. Maka Imam Ghazali katakan bagaimana juga dengan amalan kita. Yang kita akan bawa ke hadapan Allah. Yang akan kita bawa ke hadapan Allah. Kita berpikir amalan itu sudah bagus. Ternyata sampai di sana, Allah yang maha tahu Bapak sekalian bagus apa tidak. Oleh karenanya Imam Ghazali menjelaskan akan ada nanti dua fadhihat. Fadhihat itu kita akan dipermalukan Pak. Fadhihatus sirri, kita dipermalukan di hadapan para malaikatnya Allah. Dan ini ada riwayat banyak hadis. Pergi membawa amalan soleh yang menurut para malaikat-malaikat yang penjaga amal di langit pertama, kedua, itu sudah amal bagus Pak. Ternyata jika dihadapkan kepada Allah, malaikat kamu tertipu. Kamu hanya tugasnya jaga amal, tapi saya jaga tahu apa yang ada di hatinya. Ini Pak masalahnya kalau nanti riya dan ujub ini tertolaknya di situ takutnya. Atau nanti dipermalukan di ala ru'usil khalaik. Maksudnya itu di padang mahsyar kan semua dikumpulkan. Ternyata saat itu orang yang dikatakan tadi masyhur kealimannya, keustatannya di dunia ini. Mungkin dia musannif pengarang kitab atau penceramah yang kondang bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri, yang bermasalah di hadapan Allah Pak. Dipermalukan di hadapan para malaikat, dipermalukan di hadapan orang banyak. Naudzubillah, ini yang ditakuti. Ini yang ditakuti Pak sekalian. Nah, jadi sudah dapat pengertian riya dan ujub sekarang ya. Nanti kalau ada kurang jelas bisa dipertanyakan. Hadis yang sahih yang selalu kita dengar ini baik dalam pembacaan fadilah amal, alhamdulillah selalu ada di sini kultum dan fadilah amal hampir setiap hari kan. Ini hadis yang sahih Pak. Ini Pak yang nanti akan dibakar di neraka pertama kali. Awwalu khalqin yus'aru fi nari jahannam. Jadi pertama nanti makhluk yang akan dibakar neraka jahanam ini Pak. 3 kelompok ini Pak. Ini hadis sahih. Ketika itu setelah menjelaskan perkara ini, Rasulullah dia tepuk bahunya Abu Hurairah radhiyallahu an, dia katakan awwalu khalqin yus'aru fi nari jahannam. Inilah makhluk yang akan dibakar pertama kali di dalam neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang hendaknya kita takut karena memang hadisnya hadis sahih Pak sekalian dan selalu ada dalam kitabnya ulama. Saya menjelaskannya ala mafhum saja. Mafhumul makna artinya secara makna saja. Sebagaimana dikatakan nanti Pak di hadapan Allah akan ditanya nanti. 3 kategori orang. Pertama qori. Dikatakan di situ qori orang berarti yang hafal Quran atau yang memahami Al-Quran dan mengamalkan. Orang alim, orang berilmu. Kalau sekarang kan ustaz-ustaz kondang lah. Kan kita berpikir mereka masa meninggalkan amalan Pak. Orang dia ngajak amal kok. Ngajak beramal. Persoalannya ketika Allah tanya nanti di hadapan Allah, bagaimana dengan ilmu yang telah aku berikan kepada kamu? Maka dia mengakui, ya Allah, engkau telah berikan ilmu kepadaku. Betul itu. Dan aku pun kumtu ana al-lail, kan begitu dalam hadisnya itu. Malam saya tahajud, sepanjang malam saya beramal. Dan saya juga ya, siang hari apa yang menjadi perintah sunnah Nabi saya amalkan. Masalahnya ternyata Allah katakan di situ, kadzibta, kamu bohong. Malaikat juga mengatakan bohong. Karena Allah mengatakan bohong, malaikat pun mengatakan betul bohong. Ini masalah Pak. Kemudian yang kedua. Yang kedua ini orang yang dermawan Pak sekalian. Orang jawad. Ya. Orang yang dia punya harta, ini tetapi dan dia sedekahkan. Ditanya nanti bagaimana dengan harta yang aku berikan kepada kamu? Apakah apa kamu impakkan? Ya Rabb, betul engkau telah berikan harta kekayaan kepadaku. Dan aku telah dengan hartaku aku bagi-bagi sehingga terjaga hubungan silaturahmi saya dengan keluarga, dengan tetangga. Jadi dikatakan di situ juga sampai seperti itu Pak. Dengan hartaku
asilur rahim, aku jaga silaturahmiku. Aku impakkan, berikan sedekah. Ya ke masjid lah, aku pada fakir miskin, yatim piatu, pasti begitu Pak Saudara. Ini di situ makna hadis. Tapi Allah katakan kadibta, kamu bohong. Malaikat pun serempak mengatakan betul kamu bohong. Naudzubillah. Yang ketiga, kepada orang yang mati di jalan Allah, mati syahid Pak. Semua orang mengatakan mati syahid. Ya kan, dikubur dengan cara mati syahid juga, mati medan perang. Bagaimana? Kamu telah aku berikan keberanian, ya badan sehat, gagah. Apa yang kau lakukan dengannya? Ya Rabb, aku telah berjuang membela agamamu dan aku mati di jalannya. Ternyata Allah juga katakan bohong. Jadi kalau yang kedua, kalau yang pertama kata Allah kamu dikatakan seorang qari yang alim, yang hebat. Kalau yang kedua kamu ingin dikatakan seorang yang dermawan. Kalau yang ketiga kamu ingin dikatakan seorang yang pemberani, yang hebat. Nah ini Pak, persoalan amal itu yang kita takuti seperti itu. Oleh karenanya bagus juga Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu katanya di situ, jangan mengecilkan amal. Mengapa? Amal itu kecil Pak, tapi kalau itu ikhlas dan diterima oleh Allah kan besar di sisi Allah. Tapi masalahnya kita amalan besar Pak, sayang-sayang. Habis harta kita, tenaga kita juga capek melakukan amal ini. Tapi ada riya di dalamnya, ternyata di hadapan Allah tertolak semuanya Pak. Alhamdulillah min dzalik. Ini yang kita takuti. Jadi kata Imam Ghazali, jaga keikhlasan kita, dan senantiasa zikrul mannah, mengingat karunia Allah. Maksudnya ikhlas kita tahu Pak ya. Jadi kalau sebelum beramal kita periksa, luruskan niat kita. Sebelum beramal luruskan niat. Kosongkan daripada niat yang tidak-tidak. Di tengah beramal Pak, di tengah beramal kita lagi-lagi harus periksa. Kita tidak menutup kemungkinan ada godaan, ada serangan mendadak Pak. Ini riya sama ujub ini sebenarnya memang katanya kejadiannya itu filahdatin. Dia ini sekejap, tetapi membahayakan. Karena itu di hati Pak masalahnya. Sebagaimana diceritakan ini orang saleh. Dia satu ketika di kamarnya ini sendirian baca surat Taha. Di situ dia kata Imam Ghazali bercerita. Saat baca surat Taha Bapak sekalian, maka setelah selesai tertidur sekejap. Ya kan? Maka saat tertidur turunlah dia melihat ada malaikat datang Pak dengan membentangkan amalnya di hadapannya. Dan tertulislah dalam setiap kalimat, ya kalau dalam hadis huruf Pak ya, tapi di sini dikatakan setiap kalimat itu asyaru hasanat. Di bawahnya tertulis pahalanya 10 kebaikan. Tapi yang di akhir, yang terakhir itu terhapus Pak. Yang terakhir terhapus. Maka dia katakan, bagaimana bisa terhapus? Wallahi qad qara'tuha. Sungguh demi Allah saya membaca. Bagaimana bisa tidak ada ini? Bagaimana bisa terhapus? Dia katakan betul memang kamu membacanya, tapi sami'tu min kibaril arsy. Saya telah mendengar dari sisi aras yunadi munadian, yaitu suara, maksudnya umhuha wa askituha, kamu hapus itu, gugurkan itu. Rupanya kenapa ya, marrajulun, saat itu lewat seorang laki-laki, kemudian kau angkat sedikit suaramu saat itu. Ini Pak sekalian. Dia hanya bercerita begitu. Kemudian juga ada lagi cerita begini Pak. Kadang-kadang yang sedikit ini tetapi mengalahkan seumur hidup. Ini juga dicerita. Seperti begini Pak, diceritakan ada orang saleh. Atau sebelum ini saya ingat di situ juga, karena memang saya memindah apa yang ada dalam Minhajul Abidin Pak sekalian. Cerita riya dulu Sufyanus Tsauri supaya tergambar. Ketika datang Sufyanus Tsauri bersama temannya bertamu kepada seorang. Maka seseorang ini ketika mau menghidangkan makanan, dia katakan kepada keluarganya, ambil nampan bukan yang waktu saya haji pertama, tapi ambil yang waktu pakai yang waktu saya haji kedua.
Maka Sufyan Tsauri rahimahullah, seorang ahli tasawuf, ulama tasawuf, ulama penghulu tabi'in sebagaimana Hasan Al-Basri Pak ya, yang dikenal sekali, biasa ulama-ulama bercerita, dia katakan, ya miskin. Maksudnya apa? Ini orang telah menghapus amal yang dibuatnya. Ini orang telah membuat terhapus pahala amal yang dibuatnya. Kenapa? Karena dia mengatakan, kan mana perlu Imam Sufyan Tsauri itu pengen harus, oh ini nampan yang waktu bukan haji yang pertama, ini haji yang kedua, berarti saya 2 kali berhaji. Nah, seolah-olah ingin memberitahu begitu Pak, senang dengannya, dengan diketahui bahwa dia telah beribadah, pergi haji 2 kali. Orang pergi haji kan tidak gampang Pak ya. Nah, jadi dengan seperti itu orang ahli batin, orang yang dia mendalami betul masalah hati Pak, dia tahu dia telah hapus pahala daripada amal yang dibuatnya. Naudzubillah. Ini Pak cerita. Kemudian lagi, ada amal lagi Pak, begini. Dikatakan Imam Ghazali bercerita ada orang beramal puasa sepanjang hidupnya. Dari awal hari kalau misalnya Ahad Pak ya sampai Sabtu itu puasa. Begitu terus Pak, tidak pernah berhenti. Satu ketika dia pengen minta sesuatu kepada Tuhannya, kepada Allah. Tapi tidak dipenuhi. Maka dia kemudian cela dirinya. Dia katakan kepada dirinya, kepada nafsu. Diri itu nafsu Pak ya. Dia katakan, kalau kau memang baik, permintaan kamu benar baik, pasti dipenuhi. Berarti memang kau salah. Permintaanmu ini, dia cela dirinya. Tahu tidak Bapak sekalian, saat itu turun katanya malaikat datang kepadanya, tahu tidak bahwa hasil pikir, kan itu kan orang tiba-tiba mencela dirinya Pak. Itu kan dari tafakkur, dari perenungannya. Dia katakan, malaikat datang kepadanya menjelaskan bahwa yang sesaat itu, ya kalau mau dibilang itu amal sesaat Pak, tafakkur, itu mengalahkan seluruh amal ibadah kamu. Itu lebih baik, khairun min amalika allati madad. Itu lebih baik daripada seluruh amal kamu yang telah berlalu. Nah, ini Pak banyak riwayat hadis dan banyak ulama secara khusus menjelaskan mengenai tafakkaru sa'akhiru min ibadati sana, berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Ya berpikir apa saja daripada karunia Allah. Riwayat lain 60 tahun, 50 tahun ada, 60 tahun ada, 70 tahun ada, bahkan riwayat Dailami 80 tahun. Kalau kita lihat ini hanya di sini hadis-hadis ini sebenarnya ingin memberitahu kepada kita bahwa kalau sudah menyangkut amal hati ini itu tidak terukur, hanya Allah yang tahu, bergantung kepada ya kan kesungguhannya, keikhlasannya, tentu seperti itu. Jadi walaupun sedikit boleh jadi bernilai fatal, dosa yang kecil bernilai fatal akibatnya, atau sedikit amal tetapi juga sama berakibat mengalahkan daripada amal yang dibuat seumur hidupnya. Saya kira itu Pak yang bisa dapat saya sampaikan. Ya ini sudah lumayan, sambil menunggu waktu Isya kita diskusikan bersama. Semoga ada manfaat, insyaallah.